Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah pada hari ini kedatangan lagi pemateri, salah satu pemateri yang kalian inginkan, perkuliahan kebidanan di Yogyakarta gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Kak, perkenalkan dulu Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Lena Nurardiani, bisa dipanggil Lena aja ya. Ya. Nah, kebetulan saya baru lulus D3 Kebidanan tahun kemarin berarti. Iya. Tahun kemarin sudah di bulan November. Bukan tahun kemarin lagi ya, cuma sebulan yang lalu. Iya, beberapa bulan Oke, yang lalu. beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi kakak mengenal Kak Lena ini karena kita dalam satu paguyuban yang sama, itu IKPM Jawa Barat. Waktu itu Kak Lena ngisi acara gitu ya, kakak pesertanya kayak gitu. Jadi kita memang sama-sama kuliah di Jogja gitu ya. Seperti yang kalian inginkan gitu ya. Sama juga di video-video selanjutnya, sebelum-sebelumnya kita akan langsung membahas tentang paling penting dalam perkuliahan, itu biaya ya. Karena bagaimanapun biaya itu yang bakalan dipertanyakan duluan sama orang tua kalian juga gitu ya. Jadi berapa biaya di kebidanan Akbidio ini? Kalau waktu saya Ya. berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah, buat semester awal itu kisaran 21 juta. 21. Oke. Karena itu kita dapat beberapa panduan buku sama seragam. Ya. Karena kan kalau kebidanan pakai seragam Ya, khusus makanya ya. Masya Allah kalau ke kebidanan itu ya Allah untuk semua. Jadi kalian nggak perlu yang bingung harus pakai baju apa besok Ya. buat kuliah gitu. Oke. Karena emang bajunya itu aja. Itu aja ya. Sama memang ya kalau administrasi awal kan agak gede ya. Tapi buat selanjutnya itu per semesternya beda-beda. Karena kan kalau di kebidanan ini D3 Kebidanan khususnya itu kita 70% praktek, 30%-nya teori. Jadi kita akan disesuaikan nih uang semesterannya tuh ada praktek atau enggak di semesternya itu gitu. Nah, biasanya kisaran 10 juta kurang lebih kayak gitu. Oke, Tapi naik turun naik per turun. semesternya. Makin bawah makin atas makin turun ya. Enggak mesti. Nggak mesti. Soalnya disesuaikan sama prakteknya. Prakteknya berapa kali di semester itu? Cuma rata-rata berarti 8 sampai 10 jutaan. Iya, 8 sampai 10 juta per semesternya. Per semester. Jadi semester pertama itu 21 juta itu udah mencakup semester pertama. Iya, semester pertama Oke. semuanya. Terus selanjutnya sesuai dengan isi dari semesteran Ya, itu. kebutuhan semesternya itu ya. Oke, siap. Berarti semuanya total 6 semester ya, Kak? 6 semester. 6 semester. Berarti kurang lebih kalau ditotal-totalkan bisa sampai 60-70 jutaan ya. Iya, segituan. Oke, segituan. Ya, standar sih. Namanya kebidanan rata-rata di kampus manapun seginian Iya. gitu Mungkin biayanya. ini malah termasuk yang murah sih kalau di Iya ASI. sih, bener. Coba dicari tahu aja gitu di Iya. kampus yang lain berapa. Oke. Akademi Kebidanan ya Yogyakarta. Jadi habis biaya kuliah ada lagi tambahan biaya apa atau biaya gimana? Kalau selama perkuliahan ini nggak ada sih, Nggak nggak ada ada ya? tambahan lagi. Oke. Karena si uang semesteran itu udah termasuk uang perpustakaan, bahkan kita tuh ada fasilitas kesehatannya. Jadi kalau misalnya kita sakit, itu ada namanya klinik Larasati. Dia udah kerjasama sama Stikes Akbidio. Setiap mahasiswa yang sakit di sana itu gratis berobat. Jadi udah termasuk gitu. Oke. Nggak ada tambahan lagi. Oke, siap. Jadi itu ya untuk pembiayaan kuliahnya cukup segitu, Kak? Ya cukup. Oke sih, mantap. Nah itu udah biaya perkuliahan. Nah, pasti ada biaya lain karena bagaimanapun kita butuh biaya hidup kan? Oh iya. Iya, jadi Betul. biaya hidupnya di Akbidio itu berapa, Kak? Biaya hidup itu kayaknya tergantung ini ya, Tergantung tergantung orangnya gitu. Iya. Karena bisa aja kalau hemat mungkin bisa lebih hemat. Kalau Lena sih selama di Akbidio itu biasanya setiap hari kalau uang makan itu kisaran 30.000. Oke. Berarti kali 1 bulan kisar 900 ya, 900 ribuan. Cuma ya ini tipsnya buat kalian kalau misalnya mau kuliah, apalagi merantau, Iya. tolong bisa berkendara. biar gak boros di ongkos gitu. Karena kalau di Jogja tuh sebenarnya buat makanan murah-murah. Ya. Buat makanan murah-murah, tempat wisata pun kan kita Cuma cuma bayar parkir. parkir
Itu 3.000-5.000 iya, ya. itu 3.000-5.000 tapi ongkosnya ini yang jadi pertimbangan. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya pribadi lebih suka cewek yang nggak suka bawa motor sih ya. Cuma itu mungkin harus bayar Gojek. Tenang, ada Trans Jogja kok. Oke. Nah itu untuk biaya kesehariannya Kak. Kalau biaya tempat tinggalnya? Nah, tempat tinggal kalau dulu itu 1 tahun awal di asrama. Jadi sebenarnya Akbidio ini punya asrama mahasiswa yang memperbolehkan kita untuk tinggal bahkan sampai selesai. Gitu. Itu hitungannya lebih murah sih. Lebih murah karena kisaran 3 juta atau 4 juta per 1 tahun. Per 1 tahun? Itu murah sih maksudnya. Iya sih. Sangat murah. Apalagi deket kampus kan? Iya, deket kampus. Tinggal jalan kaki doang berarti. Cuma ya terus waktu itu 1 tahun aja di asrama. Setelah itu ngekosnya kisaran 500 itu udah dapet yang di dalam, kamar mandi dalam. Udah dapet yang nyaman lah. Siap. Berarti kurang lebih sebulan 1.300.000 1.400.000 ya. 2 juta itu udah aman banget. Banget ya. Biasanya cewek emang pasti lebih gede sih biaya hidupnya. Soalnya ada tambahan yang lain. Make up lah, skincare lah dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kalian membandingkan kehidupan cewek sama kehidupan cowok, pemateri kita itu pasti beda. Cewek pasti lebih mahal gitu ya biaya hidupnya kayak gitu. Ya udah itu dimaklumi aja, diwajarin aja. Lagi beda khusus cewek kan, nggak bisa cowok kan? Iya. Nggak bisa ya kalian cowok-cowok masuk pidana kalau pengen modus sama ukti nih nggak bisa. Oke, tapi ada jurusan lain kan? Enggak? Ada jurusan lain. Jadi di Akbidio sekarang jadi Stikes Akbidio kan? Nah, Stikes Akbidio ini ada 4 jurusan. D3 Kebidanan, S1 Farmasi, D4 Rekam Medis, dan S1 Kebidanan Profesi. Nah. Gitu. Jadi kalau buat S1 Farmasi itu 4 tahun biasa. Ya sebenarnya lebih dari 4 tahun boleh, tapi jangan gitu. Terus D4 Rekam Medis ini termasuk jurusan yang sekarang difavoritkan karena ternyata di Indonesia ini lulusan dari D4 Rekam Medis itu masih minim. Gitu, masih minim. Ada kemarin itu saya ketemu salah satu alumni D4 Rekam Medis Akbidio. Dia kerja di salah satu CV. Nah, ini dia tuh bahkan megang beberapa rumah sakit di Jogja. Dari satu CV itu gitu loh. Jadi kayak dia memang dibutuhin karena memang rata-rata D3 Rekam Medis. Iya, jarang sih emang Rekam Medis. Jarang banget yang D4 Rekam Medis. Jadi buat kalian yang mau kesehatan tapi gak mau darah-darahan, gak mau pasien-pasienan, itu pas banget masuk ke D4 Rekam Medis. Karena ngurusinnya ya tentang sistem informasi kesehatan, tentang administrasi kesehatan. Oke, siap. Nah itu ya, jadi jurusan-jurusan bagi yang cowok gitu ya, pengen melihat calon-calon bidan ya, mesti bidan, silahkan nanti ke jurusan itu ya, kayak gitu. Oke Kak, cukupan tentang biaya kuliah? Cukup. Oke, siap. Nah itu ya tentang biaya kuliahnya. Kita masuk ke solusinya. Selain biaya kan ada solusinya beasiswa gitu. Pastikan ada beasiswanya. Ada apa aja Kak beasiswanya? Nah, kalau tahun sekarang itu Stikes Akbidio bisa nerima KIP kuliah. Mantap ya? Dulu enggak. Oke, siap. Jadi tahun ini udah bisa mengajukan KIP kuliah. Apalagi buat yang di Jogja itu bisa mengajukan lewat surat keterangan tidak mampu, itu bisa. Karena ada beberapa teman saya juga, angkatan saya itu pakai bantuan itu. Jadi buat perkuliahannya gratis gitu. Sama kalau buat kalian yang di luar Jogja terus gak punya KIP kuliah tapi tetap pengen punya beasiswa, itu kalian bisa mulai dari semester 2 atau semester 3 dengan cara IPK kalian di atas 3,25 kalau nggak salah. Tapi itu beda-beda ya, berubah-berubah aturannya gitu. Waktu itu di atas 3,25 itu dapat beasiswa PPA namanya. Jadi beasiswa peningkatan prestasi akademik, di mana setiap semesternya kita dapat tunjangan biaya, walaupun nggak full gitu, nggak full kayak KIP atau kayak SKTN yang tadi, tapi tetap ada tambahan. Dan itu lumayan. Kemarin Lena dapet dan itu enak banget, bantu banget. Bantu ya. Mantap. Terus apa lagi?
segitu. Nah, selain itu juga sebenarnya kalau kalian punya beasiswa, informasi beasiswa dari luar kampus, itu kalian bisa ajukan ke kampus. Betul. Jadi berusaha aja cari sebanyak-banyaknya informasi. Ya karena kalau misalnya kita ngebahas semua beasiswa di dalam video ini juga 1 jam gak bakal cukup adik-adik kayak gitu. Jadi itu aja ya. Jadi tadi ada 3 tuh, SKTM, ya surat keterangan tidak mampu, sama KIPK atau bidik misi, dan satu lagi beasiswa dari kampusnya sendiri Akvideo gitu ya, khususnya anak semester 2 gitu ya. Karena semester 1 kan belum ada ceritanya. Jadi kalian semester 2, nah kalian ajukan dan kalian juga dapat nih. Nah, berarti kalian bisa dong menjelaskan yang ini yang lebih detail, dapat fasilitas apa aja dan sebagainya, gimana ngajuinnya, intinya lah pokoknya. Jadi waktu itu kalau pengajuannya itu biasanya ada pengumuman dulu, dibuka nih beasiswa PPA. Kita ngumpulin berkas-berkas mulai dari transkrip nilai, terus berkas penunjang yang lainnya kayak kartu keluarga dan lain-lain. Dikumpulin, terus nanti kita tinggal nunggu keputusan dari pihak kampus. Jadi buat kalian yang IPK-nya bagus ya gak usah khawatir gitu, karena emang pasti di ACC gitu, karena kemarin tuh banyak kok yang dapet tuh, gitu asalkan IPK-nya memenuhi. Gitu. Dapat kisaran 600 gitu per bulan, per semester. Per semester lumayan juga ya. Enggak, 600 tuh per bulan. Per bulan. Sama kayak hampir sama kayak IPK dong ya? Iya, hampir sama kayak gitu. Dan itu berlaku buat 1 semester. 1 semester. Semester depan bisa semester ngajuin lagi. Depannya kalau mau ngajuin lagi. Oke, mantap juga ya. Karena IPK 3,25 tuh mudah gak sih sebenarnya kalau di video? Mudah aja. Sebenarnya kayak kalau kuliah kan lebih fokus, jadi kalian tinggal fokus ke sana aja, gak usah mikir-mikir yang lain gitu. Oke, siap. Oke, itu ya tentang beasiswa. Jadi sebenarnya memang betul kata Kalena, kalau beasiswa tuh lebih banyak ketika kalian menjadi mahasiswa ya sebenarnya. Jadi masuk dulu aja, nanti kalian cari beasiswa. Masa sih dari sekian puluh atau ratus beasiswa yang kalian ajuin kalian gak dapat satupun gitu ya. Ya minimal beasiswa PPA yang tadi loh. Masa kalian gak bisa kayak Kalena gitu loh. Oke, itu ya Kak. Cukup? Wah cukup ya tentang beasiswa. Kita masuk ke jalur masuknya Kak. Ada jalur masuk apa aja? Oh iya, kalau di Akvideo itu ada 2 jalur masuk. Yang pertama itu jalur tes sama jalur raport. Nah kemarin itu Lena masuk lewat jalur raport. Gitu kan, jadi nggak ikutan tes tulis kayak gitu. Itu kayaknya kalau SMA masih pada bagus ya nilainya gitu, jadi kayak silakan aja Mbak coba dulu jalur raport ini gitu, manfaatkan jalur raport ini. Kalian tinggal nunggu nanti kalau misalnya nggak lolos jalur raport, biasanya baru ditawarkan untuk jalur tes gitu, tapi rata-rata lolos sih. Biar kalian gak ribet juga gitu loh, harus jauh-jauh ke Jogja apalah, soalnya jalur raport kan masih bisa online ya. Gitu. Dan kayak kalau di Akvideo itu untungnya gitu ya, kalau kita ikutan gelombang 1 yang sekarang ini lagi dibuka, itu dari bulan Desember sampai Februari, ikutan gelombang 1 itu ada potongan 2 juta. Potongan 2 juta buat di awal. Nah, kalau misalnya ikutan yang gelombang kedua itu lupa lagi bulan berapanya gitu. Tapi setelah dari Februari ke sampai berapa gitu, itu ada potongan 1 juta. Jadi kalian ya masuk aja dulu gitu loh, daftar dulu. Nanti perihal kalian diterima di mana atau mau sekolahnya di mana itu urusan nanti gitu. Manfaatkan dulu peluangnya. Ya, betul. Apalagi makin awal daftar makin murah berarti ya. Nah, daripada kalian makin akhir makin mahal kan lumayan juga tuh. Kan bisa hemat 2 juta sampai berapa juta gitu kan, bisa buat beli HP baru. Iya. Penuhnya. Oke. Itu tentang jalur masuknya. Berarti kita sekarang masuk ke pertanyaan tentang selama kuliah. Belajarnya apa aja? Selama kuliah. Nah, ini nih ya. Biasanya rata-rata orang mau masuk ke bidanan itu mikirnya, aku bukan anak IPA nih. Benar. Tapi sebenarnya di Akvideo ini mungkin termasuk kampus yang langka ya, nerima buat mahasiswa kesehatan, tapi di semua jurusan. Nggak harus IPA aja. IPS bisa,
bahkan SMK pun bisa. Kalau nggak mau apalagi berarti ya? Bisa banget. Oke. Terus di kampus Lena, angkatan Lena bahkan ada yang SMK teknik mesin perempuan. Teknik mesin. Masuk ke kebidanan dan itu diterima. Nggak apa-apa karena kita tuh belajar di kebidanan ini ngulang dari awal gitu. Benar-benar dijelasin dulu anatomi tubuh tuh kayak belajar IPA pas SMP, SMA tuh ya, biologi. Benar-benar dipelajari dari dasar gitu. Jadi nggak usah khawatir, aku bukan anak IPA, masuk aja dan tenang, hitungannya sedikit kok. Oh, buat cewek-cewek yang nggak suka hitungan masuklah kebidanan gitu ya. Oke, terus pelajaran di dalamnya ya biasa apa sih, pemeriksaan ibu hamil, penanganan ibu hamil, bayi, balita, sama melahirkan, proses melahirkan kan emang tugas inti bidang itu ke ibu hamil dan persalinan ya. Sama kalau yang beda di video itu jurusan kebidanannya itu ada mata kuliah inovasi kebidanan namanya. Jadi di dalamnya itu kita gak cuma belajar tentang kebidanan inti aja, tapi inovasi-inovasi dalam kebidanan kayak pembuatan jamu. Jadi jamu-jamu yang berkaitan sama ibu nifas ya, ibu yang setelah lahiran. Oh bagus dong ya, apalagi di Jogja ada jamuan ya? Iya, jamu-jamuan banyak banget di Jogja gitu. Terus baby spa, mom spa. Jadi kalian ketika lulus itu nggak cuma punya basic skill yang menolong persalinan, merawat ibu hamil, nggak cuma itu aja, tapi kalian bisa mengembangkan ke mom and baby spa. Oh iya. Karena nanti diajarin senam hamil, pijat hamil, senam nifas gitu. Banyak gitu apa sih perbedaannya dari kampus-kampus yang lain yang bisa menunjang kalian gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian yang udah masuk kebidanan ternyata gak suka sama materi kebidanannya, gak suka merawat ibu hamil, takut menolong persalinan, ya udah kembangkan diri kalian di baby spa dan mom spa itu. Oh ya. Jadi peluang kerjanya tuh gak cuma itu-itunya aja gitu, masih bisa ke yang lain. Ya. Terus apa lagi tuh Kak? Terus banyak banget sih. Kalau berarti ya karena teorinya dikit ya, lebih banyak ke prakteknya ya? Iya, banyaknya praktek. Oke, ya siap. Ya bener ya, soalnya ada teman saya juga tuh yang dia kebidanan tapi ngurusin baby spa sekarang tuh. Oh ternyata ada kejurusannya juga ya, fokusnya juga ya? Ada mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya juga ya, pantes ya. Dikira saya tuh ini nyambung gak sih? Gitu. Ternyata nyambung juga gitu ya. Oke, itu tentang belajar selama perkuliahan. Ke rencana karirnya sih ya Kak sekarang tuh. Karena orang tua juga pasti kan bidan kan sekarang tuh udah banyak katanya. Ini apa nih? Mending ke yang lain aja apa gitu ya. Jadi rencana karirnya tuh selain yang tadi udah dijelasin, gimana lagi tuh ke depannya? Sebenarnya sebanyak-banyaknya bidan selama ada ibu hamil, ibu melahirkan, berarti sebelum kiamat ya karena ada ibu hamil melahirkan. Benar. Bidan akan tetap dibutuhkan sebanyak apapun. Karena sekarang nih udah dibilang kan, lulusan bidan banyak, tapi faktanya di banyak daerah juga kekurangan tenaga kesehatan termasuk bidan gitu. Jadi gak perlu khawatir buat jenjang karir itu sangat terbuka buat bidan tuh. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, atau di klinik, atau bahkan buka sendiri, praktek sendiri itu bisa. Apalagi baby spa tuh. Baby spa itu seru banget. Jarang juga tuh, belum berkembang luas ya baby spa. Dan sekarang lagi digemari ibu-ibu yang punya bayi-bayi itu sukanya baby spa. Oke. Iya apalagi kalian kita hidup di Indonesia yang dimana orang-orang tuh masih pengen punya anak gitu ya. Beda kalau misalnya kalian di Eropa atau di mana mungkin profesi bidan udah kurang diminati ya. Soalnya kan udah pada gak mau punya anak kan kalau di sana gitu. Ya, beruntungnya lah hidup di Indonesia gitu ya, masih pada pengen banyak anak walaupun sekarang ada sedikit penggeboran child free ya. Oh iya. Tapi itu belum berlaku lah di Indonesia, masih jauh gitu mah. Masih banyak yang orientasinya ketika menikah ingin punya anak. Iya, yang punya anak gitu. Soalnya jadi omongan tetangga kan kalau kita nggak punya anak. Astagfirullah, saya jadi ngomongin tetangga nih. Maaf. Oke, itu tentang ini ya Kak, rencana karir.
kita masuk ke pembahasan tentang, bukan pembahasan sih ini mah, tapi saran atau kesan atau apapun lah yang mau Kak Leni sampaikan kepada adik-adik SMA, silakan bebas. Oke, pesannya apa ya? Pokoknya kalau misalnya kalian sekarang kan SMA nih, harus punya tujuan ke depan. Rencanakan setinggi apapun rencana kalian ke depannya gitu. Nggak perlu khawatir itu bakal terwujud atau enggak. Jadi kalian emang berproses aja gitu, berproses. Terus jangan pernah takut buat ngambil keputusan gitu, karena emang hidup itu pilihan kan ya. Hidup itu pilihan, kita tuh nggak bisa menghindari bahwa kita harus memilih gitu loh. Nah, tapi harus dipertimbangkan konsekuensi-konsekuensi di dalamnya. Dan pastikan pilihan kita tuh siap untuk dihadapi konsekuensinya gitu. Nah, termasuk dalam memilih jurusan kuliah ini. Buat perempuan-perempuan, kebidanan itu sebenarnya jurusan yang paling menguntungkan kalian. Karena di samping kalian bisa berbakti, bisa mengabdi pada masyarakat, kalian juga tetap bisa bekerja walaupun di rumah. Oh iya. Dengan cara membuka praktek sendiri. Gitu. Jadi kayak nggak perlu khawatir yang nanti mungkin ya ke depannya ketemu suami yang nggak mau kalian keluar rumah, nggak mau, ya kalian kan bisa tetap bekerja di rumah. Dan bidan itu profesi yang sangat mulia. Jadi jangan pernah khawatir buat ngambil itu. Iya, ya setidaknya kalau misalnya kalian nggak diizinin suami bekerja pun gitu ya, dulu di rumah aja. Setidaknya kalian punya keilmuan buat merawat anak. Nah ya, memang ilmu kebidanan ini justru ilmu hidup sih kalau menurut Lena. Karena buat perempuan itu tuh pembelajaran di dalamnya itu tentang kehidupan dia, tentang kehidupan sebagai perempuan gitu. Jadi kalaupun kalian nggak bekerja, ilmu kalian akan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, itu bisa banget buat diterapkan. Iya ya, gitu ya. Oh, pantesan nih abdi-abdi negara pada ngincar kebidanan. Iya, Mbak banyak ya. Termasuk kamu kerja sama abdi negara? Enggak ya. Tapi ramai kan di suka bikin meme-meme gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Tapi nggak semua bidan mau abdi negara ya. Oke. Gitu ya, Karina. Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Udah sih, cukup kayaknya. Udah. Oh iya, kalau misalnya mau tanya-tanya, mungkin bisa ke Instagramnya Stikes Up Video, @stikesupvideo atau ke Instagram saya. Nanti kita cantumkan juga kan di awal nanti pas perkenalan tadi udah ada kan? Iya. Oke. @ardiani19 itu bisa banget. Oke. Udah Kak, cukup. Ya, gitulah paling ya, sangat informatif banget nih dari Kak Lena, informatif dan ceria juga nih orangnya ya. Gitu ya, asik juga nih kita pembahasan kali ini. Tapi buat kalian kalau masih merasa kurang informasinya ya, itu tadi silakan komentar atau tanyakan. Ya nanti akan kita jawab. Dan buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan juga nanti tanyakan, nanti akan kakak carikan atau usahakan pematerinya kayak gitu ya. Oke adik-adik, kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kelas online kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Kita ucapkan terima kasih buat Karina udah masuk ke kelas online kita karena masih pandemi ini ya, sebagian gitu ya. Jadi kalian juga nggak bisa masuk serentak gitu ya. Semoga pandemi cepat berakhir. Karina terima kasih banyak ya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.